Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu mengupas dan membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Sol sandal dan sol sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola lagi ya. Bentar. Saya kedapatan sepatu bola Sevspo ya, Sevspo ini ya, sepatu bola Sevspo. Ini Sevspo Kempo ya, Sevspo Kempo NL dan ini tipenya Garuda ya. Sevspo Kempo NL Garuda. Ini ciri-ciri Garuda ini ada kayak sayap-sayapnya ya, sayap-sayap Garuda di bagian samping-sampingnya ya. Jadi sepatu ini minta diganti outsole-nya. Karena apa? Karena outsole-nya sudah kalian lihat ya, patah-patah dan retak seperti ini ya. Langsung kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, kita sudah di meja pengerjaan dan ini adalah salah satu kekurangan dari sepatu Sevspo ya. Kebanyakan sepatu Sevspo ini dia tidak memiliki outsole bawaan atau outsole original dari pabrikannya. Dia seringnya memakai outsole-outsole yang ada di pasaran atau yang ada pokoknya outsole bukan dari asli Sevspo-nya ya. Jadi seperti ini. Banyak sol-sol seperti ini di pasaran ya, di toko-toko online ya. Kekurangan Sevspo hanya itu. Dari segi upper, segi lining, segi insole itu sudah bagus ya. Sebenarnya sudah bagus, tapi sisi kekurangannya adalah di bagian ini ya. Di bagian solnya dia tidak memiliki outsole sendiri. Dan untuk sepatu yang murah biasanya kalau di merek-merek lain itu dia sudah ada jahitannya di pinggir-pinggirnya, tapi kalau Sespo ini dia belum ada ya. Jadi itu kekurangan yang kedua. Tapi sepatu ini masih tetap kuat ya. Ini juga bukti kalau sepatu ini kuat sampai sampai ini jebol patah pun lem-lemnya itu masih kuat ya. Nggak ada lem-lem yang mengelupas. Itu bukti kalau Sespo itu lemnya lumayan kuat. Dan mari kita buka aja lemnya karena apa? Karena ini mau kita ganti ya. Saya membutuhkan aseton karena kalau kita langsung bongkar seperti ini, langsung pakai obeng nanti yang ada hanyalah akan rusak uppernya ya. Makanya kita pakai aseton seperti ini. Kita agak tekan ya. Terus kita tarik, nah ini nanti dia akan terbongkar sedikit demi sedikit ya. Lama-lama bukan menjadi bukit tapi menjadi gunung. Oke, lanjut ya. Ini ya kita, nah seperti ini. Ini sudah terbongkar ya kalau lihat. Nah, tuh ya. Nah, ya, sudah mangap. Ini tinggal kita tekan, kasih aseton. Nah, nanti mangapnya akan bertambah dan bertambah. Sudah sampai depan. Ini ya, sudah seperti ini nih kawan-kawan bisa lihat. Nah, itu ya, bagian depan sudah hampir terkena ya. Ini sudah lecet dari sananya ya. Kita jangan sampai menambah lecetnya lagi. Nah, ini ya, sudah terbongkar bagian depan khususnya. Hasilnya mulus ya, nggak ada luka ya. Kalaupun luka seperti ini luka dari yang dulunya sudah sobek dari sebelum saya bongkar ya.
Kita bongkar-bongkar dulu bagian pinggirnya. Ini juga ada yang ini ya patah ya, bagian samping juga. Alhamdulillah ini yang punya sepatu juga minta dikontenin ya. Ini sepatu pelanggan saya, kawan saya dari luar pulau ya. Bukan luar kota lagi tapi udah luar pulau ini. Nggak apa-apa habis aseton banyak karena aseton tuh harganya murah ya. Karena dengan aseton kita bisa meringankan pekerjaan. Ya, sudah hampir terkena. Emang butuh perjuangan ya, nggak bisa langsung shred kena semua itu enggak. Emang juga butuh perjuangan. Tapi setidaknya dengan adanya aseton ini kita lebih dengan mudah untuk membongkar sepatu-sepatu yang lemnya sangat merekat kuat. Ini sebentar lagi juga kena ya. Loh ya, sudah lepas ya ini mulus dan hasilnya mulus banget. Oke, ini outsole-nya yang ditutup dulu ya. Ini outsole-nya yang dari sana seperti ini ya. Ini sangat kaku banget ya, kaku banget makanya mudah pecah seperti ini ya. Itu ya, udah pada retak. Kita singkirkan aja dulu. Dan di sini saya mau mengganti memakai KDH 040 ya. Saya mau memakai KDH 040 seperti ini. Oke ya, saya pakai KDH 040 dan ini nomornya 40 mana nih? Ini ya, nggak kelihatan ya. 4041 ya. 40 sampai 41 ya. Dan ini nomornya 3839. Kalau ini sepertinya nggak cocok. Nanti saya coba cari lagi. Bentar-bentar. Nah ini 3839 ini kurang cocok ya karena dia kekecilan ya, kan bisa lihat. Nah ini kekecilan. Kita pakai 4041 ini emang agak lebih gede sedikit, tapi setidaknya ini bisa menjadi alternatif lain ya. Oke ya. Dan ini sebelum kita pasangkan, kita harus amplas dulu. Kita harus bersihkan dulu karena ini sudah dibersihkan pakai aseton. Tinggal kita mengamplas bagian ini ya, pakai sikat besi ya, mengamplas bagian solnya ini ya. Karena ini sudah pakai aseton itu sudah bersih ya. Nanti kalau dibersihkan lagi malah akan ambrol. Oke, akan saya jeda aja. Oke ya, pengamplasan sudah selesai. Barulah kita akan mengelem ya. Kita lem. Saya di sini memakai lem fog ya karena untuk dasarnya. Dan yang pertama yang dilem adalah bagian ini ya, bagian kacanya ini. Tapi jangan di bagian kacanya, kita lem di bagian pinggir-pinggirnya. Jangan ingat ya, jangan di kacanya. Nah, kita lem di bagian pinggir-pinggirnya. Kalau sudah dilem seperti ini, kita cari ini ya, cari bahan kulit atau bahan apa ya yang warnanya putih seperti ini. Langsung kita tempelkan ya. Kita tempelkan di bagian ini agar apa? Agar nanti kelihatan dari bawah itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tidak bolong seperti ini ya. Kalau bolong seperti ini kan lucu ya. Ini tertutup seperti ini, jadi keren. Oke, setelah itu barulah kita lem semua ya. Setelah ini kita lem, baru kita bisa mengelem semua bagian per bagian-bagiannya ya. Dan yang dilem tidak hanya outsole-nya, tapi upper-nya juga kita lem ya.
Ini di sini saya menggunakan outsole 40/41 ya. Oke, dan setelah itu kita ukur ini ya, kita lem. Ini sudah saya beri tanda ya, tapi saya tadi lupa memvideokan. Ini saya sudah kasih tanda seperti ini ya, pakai ballpoint. Ini langsung kita lem aja sesuai tanda-tanda ini ya. Kawan-kawan pasti pengen langsung lihat hasilnya kan, nanti akan saya langsung tempelkan ya. Karena yang satu sudah kering ya, yang satu sudah saya kerjakan dulu, yang bagian kanan, ini yang bagian kiri yang saya kerjakan kedua. Tenang, langsung akan saya tempelkan. Ini ya, sudah saya lem, dan yang satu langsung akan saya tempelkan ya. Ini saya singkirkan dulu ya, karena yang satu sudah kering, sudah dari tadi. Saya tutup dulu lemnya. Ini ya, ini yang satu yang sudah kering, langsung akan saya tempelkan sesuai garis depan. Ini depannya sudah saya kasih tanda ini ya, ada tandanya ini. Nah ini tanda nih. Nah, saya tempelkan bagian depannya dulu sesuai garis yang telah saya bikin ya. Nah ini ya, depan sudah menempel. Lanjut belakang ya. Nih sudah tambal juga ya bagian. Lanjut belakang. Nah ini ya, belakang sudah menempel. Lanjut ke bagian samping-sampingnya. Nah, dan ini sudah menempel semua ya. Ini sudah menempel semua. Seperti ini ya, hasilnya menjadi putih-putih ya. Dan ingat, yang punya itu minta diberi jalan benang ketika dijahit, tapi nggak diminta pun ketika saya menjahit sepatu bola, pasti akan saya beri alur atau jalan benang ya, karena itu sudah menjadi dari komitmen atau sudah menjadi dari program kerja saya ya. Dan untuk membuat jalan benang ini harus terlatih ya, karena kalau enggak nanti bisa jebol ataupun bisa melenceng ya, atau belok-belok. Dan kawan-kawan kalau membuat jalan benang seperti ini pakai solder, usahakan fokus. Dan yang kedua, jangan dalam keadaan perut lapar. Karena apa? Karena kalau perut lapar tangan bisa gemeteran ya. Ya, jalan benangnya seperti ini nih, kawan-kawan bisa lihat. Nih ya, ini ada semacam garisnya nih. Ini yang barusan saya buat. Kalau belum terlatih, mending coba di bagian-bagian sol yang nggak terpakai ya, atau sudah nggak dipakai. Jangan langsung main praktek aja ya. Karena ini benar-benar kalau salah fatal banget. Ini ya, jalan benang sudah selesai saya bikin ya. Semua sudah muter. Ini depannya juga ada, sampai samping semua muter.
Dan ini nanti penjahitan atau ketika menjahit tidak akan saya videokan, dan nanti hasil jahitan akan saya share di video short ya. Nanti kawan-kawan lihat aja di video short hasil menjahit sepatu Sevspo Sevspo Kempo NL Garuda ya. Nanti akan lihat saja nanti di video short ya, akan saya share nanti di video short. Oke. Seperti ini sepatunya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya sepatu Sevspo ini ketika rusak bisa diganti outsole-nya dan jangan dibuang. Oke, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.